Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Nah, untuk kultum kali ini, Miss Eka akan menceritakan tentang kisah tauladan yang berasal dari zaman Rasulullah SAW, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais sangat terkenal di langit. Nah, untuk cerita selanjutnya, mari kita ke slide selanjutnya. Ya. Di pinggiran negeri Yaman, tinggallah seorang pengembala domba yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit belang-belang atau bisa dibilang penyakit sopak di sekujur tubuhnya sehingga orang-orang sering mengejeknya. Meskipun Uwais Al-Qarni selalu diejek oleh tetangganya, orang-orang di sekitar, ia pun tidak menghiraukan. Ia pun tetap fokus untuk bekerja sebagai pengembala kambing. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan juga sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada ibunya. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Dengan penuh rasa kesabaran, Uwais pun rela memberikan makan, menyuapi makan, dan dia rela membanting tulang demi ibunya yang tua renta. Suatu hari, Ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji sebelum umur ibu dipanggil oleh Allah SWT." Uwais pun terharu, ingin sekali mengabulkan. Namun, bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Lalu, dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kaki yang lumpuh? Gumam Uwais. Uwais sangat ingin sekali mengabulkan apa permintaan dari ibunya, sehingga Uwais berdoa kepada Allah SWT. "Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, berikanlah jalan keluar agar hamba bisa mengabulkan permintaan ibu hamba untuk menunaikan ibadah haji ya Allah." Uwais pun tertegun dan melamun dan memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa mengabulkan permintaan ibunya. Namun, Allah pun memberikan ide kepada Uwais. Apa itu idenya? Uwais pun rela menyisihkan uangnya demi membeli seekor lembu. Karena uangnya tidak cukup untuk membeli seekor lembu yang besar, akhirnya Uwais membeli yang kecil. Setiap hari ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya tidak waras. Tujuan dengan menggendong seekor lembu, Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Nah, sesampai 8 bulan kemudian, tubuh Uwais pun semakin kekar. Karena semakin besarnya lembu itu, semakin kuatlah Uwais Al-Qarni untuk menggendong ibunya. Akhirnya, tibalah waktunya Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Alhamdulillah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan penuh rasa senang dan juga bahagia bersama ibunya. Dengan meskipun lelah, dia harus jalan sambil menggendong ibunya. Akhirnya Uwais sampai ke Mekah dengan penuh rasa bahagia, dan ia pun berdoa. Setelah itu dia mengelilingi Ka'bah dan bertawaf di depan Ka'bah dengan cara menggendong ibunya. Bahkan
ke makam Ibrahim pun Uwais tetap menggendong ibunya. Ibunya sangat terharu, sehingga bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah yang begitu besar. Di hadapan Ka'bah, Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa ibuku." "Bagaimana dengan dosamu, nak?" tanya ibu heran. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang membawaku ke surga," jawab Uwais. Masya Allah. Sepulangnya dari Ka'bah, Uwais pun seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Alhamdulillahirobbil alamin, Allah telah menyembuhkanku dari penyakit sopak ini. Sepulangnya dari Ka'bah dan sembuhnya dari penyakit sopak, Uwais pun berkeinginan untuk sekali bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah SAW. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah. "Ibu, izinkan aku untuk bertemu Rasulullah di Madinah," jawab Uwais. Ibunya pun menjawab, "Segeralah nak, segeralah bertemu dengan Rasulullah." "Nak, jangan lupa setelah bertemu dengan Rasulullah langsung pulang ya," tanya ibunya. Uwais pun bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Uwais pun bergegas dengan semangat dari Yaman ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sedang berperang. Entah kapan beliau akan pulang ke rumah, jawab Aisyah. Uwais pun sangat sedih. Ia sebenarnya ingin sekali menunggu Rasulullah. Namun, ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. "Aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah SAW, ya Ummul Mukminin," ujar Uwais kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih. Beberapa hari kemudian, Rasulullah SAW pulang dari medan perang. Beliau bertanya, "Apakah ada seseorang yang mencarinya?" "Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu. Tapi ia tidak dapat menunggumu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama," jawab Aisyah. Aisyah radhiyallahu anhu dan dua sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, tertegun mendengarnya. "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi," sabda Rasulullah SAW kepada Umar dan Ali. "Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya," ujar Rasulullah SAW kepada para sahabatnya suatu hari. Lalu Umar dan Ali pergi menemui Uwais Al-Qarni.
Berpuluh tahun kemudian, Uwais begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada orang tuanya, termasuk ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meskipun tidak dikenal di bumi. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jemaah para malaikat yang sengaja turun untuk ikut hadir ke pemakaman Uwais Al-Qarni. Dan para malaikat pun turut serta untuk mengurus jenazah dari Uwais Al-Qarni. Hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang tak dikenal saling berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang mensolatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburnya. Betapa bukti, ini adalah bukti bahwa Uwais sangatlah spesial di mata Allah. Sangatlah luar biasa. Beliau lebih dikenal di langit daripada di bumi. Nah, anak-anakku sekalian, dari cerita tersebut banyak sekali pelajaran yang kita dapat, termasuk kita sendiri. Bagaimana kita lebih menghormati dan berbakti kepada orang tua, yang mana kita sebagai seorang anak harus mendapatkan ridho dari Allah, ridho dari orang tua kita. Maka dari itu Allah pun juga akan meridhoi. Anak-anakku sekalian, terdapat pada surat Al-A'qaf ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar bertaubat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu tidak beranjak dewasa dengan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau telah limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat membuat kebaikan dan Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan terus mengalir kepada anak dan cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Nah, anak-anakku sekalian, bahkan di surat Al-A'qaf ayat 15 pun terdapat yang mana kita juga harus berbakti kepada orang tua. Apalagi di bulan Ramadan ini, kesempatan kita untuk berbuat baik agar kita mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, saya berikan pesan kepada kalian. Kalian beribadah sholat, mengaji, atau zakat dengan penuh semangat. Namun kalau kalian tidak berbakti kepada orang tua, maka hancurlah amal-amal kalian yang sudah kalian tanam. Yang paling penting itu adalah kalian mendapatkan ridho dari orang tua dan berbakti kepada orang tua. Itu yang perlu kalian tanam hingga saat ini, karena suatu saat kalian pun juga akan menjadi orang tua. Nah, semoga di cerita Uwais Al-Qarni ini banyak manfaatnya untuk kalian semuanya ya. Dan tetap semangat puasanya, jangan sampai ada yang bolong-bolong ya. Tetap semangat ibadahnya, jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholatnya ya. Itu aja yang bisa Miss Eka sampaikan dan bisa Eka berikan pesan kepada kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.